Balik lagi sama gue si Krempeng di sini, dan di video kali ini gue mau review iPhone lagi. Lu gak usah bosan kalau gue ngebahas iPhone mulu ya, karena di channel ini emang gue fokusin buat ngebahas seputar iPhone aja. Dan yang gue pegang ini adalah iPhone 7 Plus berkapasitas 128GB, warnanya jet black. Warna yang sangat rentan sekali terkena goresan. iPhone ini gue beli di salah satu situs jual beli HP bekas dengan harga Rp4.600.000. Sistem pembeliannya gue COD-an dengan si sellernya di salah satu tempat di kota Bekasi ya. Seperti yang kalian lihat di awal tuh dia kasih harga Rp5.000.000 dan gue tawar sampai dapat di angka Rp4,6 juta dengan kondisi mulus, gak ada minus sama sekali. Aksesorisnya pun masih originalnya Apple. Menurut gue ini murah ya kalau kalian cek di pasaran. Untuk iPhone 7 Plus berkapasitas 128GB ini, garansi iBox itu berada di kisaran 5-5 jutaan. Dan menurut gue cukup beruntung dapetin ini HP. Dan sekarang iPhone-nya udah ada di sini, langsung kita lihat aja apa aja yang kita dapat. Oke, ini dia barangnya. Di sini ada box dari si iPhone 7 Plus-nya ya. Bagian depannya tuh gambar iPhone, terus bagian kanannya tulisan iPhone, bagian bawahnya logo Apple, dan bagian atasnya juga logo Apple. Seperti dus-dus iPhone pada umumnya. Dan kalau kita lihat di bagian belakang dusnya ini, sebentar. Nah, di sini ada Ada nomor modelnya ya. Belakangnya itu PA_A yang artinya ini garansi resmi iBox atau earphone. Dan pastinya emailnya ini terdaftar di Kemenperin. Oke, langsung kita buka aja boxnya di sini. Ya. Di sini ada unitnya iPhone 7 Plus, kita singkirin terlebih dahulu. Terus di sini ada buku panduannya. Gue berharap sih masih ada stiker Apple-nya ya. Tapi kayaknya sih udah nggak ada. Udah dipakai sama orangnya. Masukin lagi. Terus ada headset ya, earphone bawaannya masih originalnya. Cukup kotor ya. Terus ada lightning cable buat ngecas, sama kepala chargernya bawaan si iPhone 7 Plus ini masih originalnya, lumayan. Oke, langsung kita singkirin terlebih dahulu. Ya, ini dia iPhone-nya, iPhone 7 Plus berkapasitas 128GB, warnanya jet black ya, kinclong gitu. Sebenarnya gue lebih suka warna matte black-nya ya, yang lebih doff dan gak mudah kena goresan. Tapi itu semua tergantung penggunaan dari pemiliknya juga sih. Untuk bodinya kita lihat bagian belakang nih, bentar. Masih lumayan mulus ya. Nggak ada baret-baret yang berarti. Paling ada goresan-goresan tipis saja. Terus ini bagian bezelnya, aku fokusin dulu. Nggak ada kendala dari bezel kanan. Di bagian bawahnya nggak ada dent. Bagian kirinya sama ya. Nah, dentnya tuh ada di bagian atas sini nih. Kelihatan nggak sih? Tuh, di situ ya, dent kecil gitu ya. Maklum aja sih penggunanya udah lama juga sih orangnya itu. Udah setahun lebih lah pemakaiannya. Jadi garansinya sih pasti udah habis ya. Terus untuk bagian layarnya di sini masih grass ya. Nggak ada yang retak. Nggak ngangkat juga LCD-nya. Lu bisa lihat sendiri di sini. Oke, untuk bodinya gue rasa nggak ada kendala sama sekali ya, paling lecet di bagian atas doang tadi, kecil itu juga. Dan langsung kita nyalain aja iPhone-nya. Oke, logo Apple. Oke, ini si iPhone-nya udah nyala. Untuk LCD-nya sebentar gue matiin dulu dark mode-nya. Oke, nah ini LCD-nya ya, masih bagus, masih bening original bawaannya. Bentar gue fokusin dulu. Oke. Nah, lu bisa lihat sendiri di sini nggak ada shadow, nggak ada tompel-tompel juga, masih bagus ya. Terus untuk sensitivitas LCD-nya gue akan cobain dengan pindahin aplikasi di sini. Gue geser dari bawah ke atas, bawah lagi. Masih bisa semua ya, nggak ada kendala di LCD-nya. Di bagian atas, bawah, kanan, kiri, tengahnya juga masih berfungsi. Nggak ada kendala untuk LCD-nya. Terus gue akan cobain apa lagi ya? Oh, 3D Touch gue cobain, masih bisa ya, masih berfungsi.
untuk fitur 3D touch-nya. Terus gue akan cobain touch delay-nya dengan cara ngetik di sini. Ngetik di layar iPhone yang sangat lebar. Pastinya sangat mudah ya menggunakan keyboardnya karena layarnya yang lebar ini. Walaupun gue nggak terlalu senang dengan layar lebar kayak gini. Oke, terus kita ke pengaturan, terus ke umum, terus mengenai. Nah, di sini ada infonya. Ini tuh iPhone 7 Plus berkapasitas 128 GB dan berjalan di iOS versi terbaru yaitu iOS 13.4. Untuk nomor modelnya sesuai ya, berawalan huruf M yang artinya ini produk retail resmi dari Indonesia, dan berakhiran PA_A yang artinya ini garansi Indonesia atau iBox, dan udah pasti emailnya ini terdaftar di Kemenperin. Terus untuk baterai health-nya, nah baterai health-nya ini sebesar 74%, lumayan rendah ya, tapi sepengalaman pemakaian gue sih ini masih bisa diandalkan kok. Mungkin nanti gue bakal ganti baterainya kalau udah di angka 65% lah. Terus kita beralih ke Touch ID. Gue akan cobain daftarin Touch ID gue di sini. Lanjutkan. Terus kode sandinya yang gampang aja. Oke, udah, gue langsung cobain aja Touch ID-nya di sini. Dalam kondisi layar mati dia masih responsif ya, nggak ada kendala. Terus kalau gue nyalain gini, ada tulisan terbuka, baru gue tekan bisa. Intinya ini masih responsif ya, nggak ada kendala sama sekali di Touch ID-nya, nggak ada kerusakan di Touch ID dan juga tombol home-nya, masih berfungsi dengan baik. Buat performanya kita langsung ke skor Antutu aja. Di sini iPhone 7 Plus itu punya skor Antutu sebesar 163.420. Lumayan bagus ya buat HP keluaran 2016. Nggak buruk-buruk banget lah. Terus gua ke speaker. Bentar, speakernya nih. Oke. Masih berfungsi dengan baik dan masih nyaring ya. Nggak ada kendala sama sekali untuk speakernya. Oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, kameranya gue akan cobain di sini masih bagus atau enggak. Gue coba jepret ini. Buka li optical zoom. Terus untuk kamera depannya, oke, dan lu bisa lihat hasilnya di sini. Oke, terus gue akan cobain aksesorisnya ya. Masa gue beli nggak dicobain aksesorisnya, dan pastinya harus gue tunjukin ke kalian juga. Ini kabelnya, kabel originalnya si iPhone 7 Plus. Terus ini adaptornya, gue colokin sini, baru gue colokin ke listrik. Bentar. Dan gue tes aja di iPhone 7 Plus ini. Bisa dipakai ya. Ngecas ada indikator. Intinya nggak ada kendala ya, baik di bagian charger maupun di bagian port atau IC chargernya si iPhone 7 Plus ini. Oke, gue rasa gitu aja video dari gue. Kalau mau tahu lebih lengkapnya, nanti gue bakal bikin video full reviewnya untuk iPhone 7 Plus di tahun 2020. Intinya menurut gue HP ini masih tergolong murah ya. Lo bisa cek di harga pasaran, secondnya itu sekarang berapa. Untuk garansi iBox tentunya. Kalau garansi internasional, gue yakin banyak yang harganya lebih murah dari ini. Sekian video dari gue, semoga videonya bermanfaat. Stay safe, di rumah aja, and salam krempeng.